Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita memberi materi anak-anak, kita terlebih dahulu berdoa dan jangan lupa protokol kesehatan 3M. Kita akan menjelaskan materi kedua, pertumbuhan dan perkembangan serta etika pergaulan dengan teman sebaya. A. Pertumbuhan dan perkembangan. Semua makhluk hidup di bumi selalu mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan yang terjadi pada makhluk hidup ditandai dengan bertambahnya tinggi, besar, dan berat badan. Jika yang dikatakan pertumbuhan itu dapat dilihat karena berhubungan dengan fisik, kurung buka, bagian tubuh yang bisa dilihat kurung tutup. Namun, perkembangan lebih mengarah pada psikis atau kejiwaan. B. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jenis-jenis makanan apa saja yang diperlukan oleh makhluk hidup atau manusia. Bagaimanapun cara-cara pencegahan terhadap penyakit. 1. Makanan yang bergizi seimbang. Untuk mencapai pertumbuhan yang sehat, anak harus mendapatkan makanan yang bergizi seimbang. 2. Beberapa contoh penyakit akibat kekurangan gizi. Penyakit akibat kekurangan gizi ada beberapa macam, antara lain gondok. 3. Perawatan kesehatan manusia. Kesehatan perlu dijaga agar terhindar dari berbagai macam penyakit. C. Pengaruh bahan makanan dan tambahan buatan terhadap kesehatan. Coba perhatikan jajanan yang pada umumnya dijual di sekolahmu. Apakah jajanan tersebut berwarna-warni? Jajanan yang berwarna-warni itu mengandung bahan makanan tambahan, dapat berupa bahan pewarna, bahan pengawet, dan bahan penyedap. Bahan pewarna makanan alami tidak berbahaya bagi tubuh, sedangkan bahan pewarna makanan buatan berbahaya bagi tubuh apabila kita menggunakan secara menerus. D. Hubungan yang baik dengan teman sebaya. Untuk mencapai cita-cita tersebut, hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bersikap dengan lemah lembut serta jujur, karena sikap tersebut lebih berharga dari emas perak. 2. Membiasakan bermuka manis yang dibarengi tutur kata yang sopan. Menjauhkan rasa benci yang dapat merusakkan dan mencelakakan diri sendiri. 4. Mementingkan urusan orang lain daripada urusan kita sendiri. 5. Menghindarkan penghinaan terhadap mereka disebabkan sesuatu kelebihan apabila memusuhi mereka. Demikian juga sekian anggota masyarakat harus mempunyai hubungan baik serta kompak dengan anggota masyarakat yang lain. Golongan masyarakat yang dihadapi dapat disimpulkan menjadi 3 golongan, yaitu 1. Golongan orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua harus dihormati, seperti menghormati ibu, bapak, atau kakak sendiri. Berkata-kata dengan orang yang lebih tua harus sopan. 2. Golongan orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda haruslah disayangi, seperti
sayang kepada adik sendiri. Ketiga, golongan orang yang sebaya, sesama laki-laki atau perempuan yang sebaya hendaknya berbicara dengan sopan dan berwajah manis. Dan ketika bersanda gurau, jangan sampai melampaui batas. Hubungan baik dengan lawan jenis. Dengan adanya emansipasi wanita sudah tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan wanita. Bahkan wanita sekarang berusaha sejajar dengan pria dalam berbagai hal, bahwa banyak sekali jadi pemimpin. Walaupun wanita sudah banyak memangku jabatan tinggi, namun juga perlu diingat bahwa wanita itu harus kodrat wanita, yaitu melahirkan penerus bangsa. Mendidik anak agar menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Di sini sudah dijelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama di dalam memilih, menentukan, dan memangku karir, sehingga tidak ada perbedaan jenis kelamin dalam memilih karir. Demikian pergaulan dengan lawan jenis yang baik, maka tidak akan mengurangi kelancaran hubungan kita dengan teman-teman, karena kita bergaul berpedoman pada norma agama, adat, aturan yang kita sepakati. 1. Peranan pribadi sebagai wanita. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan oleh remaja putri dalam menjalankan peranannya sebagai bagian dari kelompok teman sebaya adalah sebagai berikut. 1. Menyadari bahwa perempuan berbeda dengan laki-laki. 2. Menempatkan diri sebagai sosok yang menjadi pedoman dalam berperilaku, sehingga dalam setiap menentukan langkah harus dipikir lebih dulu pantas tidaknya. 3. Mengedepankan norma kesopanan dalam berperilaku. 4. Memandang kesetaraan dengan pria hanya terbatas pada hak dan kewajiban, bukannya kebebasan penuh. Hal ini tidak akan meninggalkan kodrat sebagai wanita. 5. Memahami nilai-nilai normalitas yang berlaku kehidupan masyarakat. Peranan kedua, peranan pribadi sebagai laki-laki. Agar dapat menjalankan peranan laki-laki dalam kelompok teman sebaya, hal yang perlu dilakukan oleh seseorang anak laki-laki adalah sebagai berikut. 1. Menyadari bahwa laki-laki diharapkan mampu sebagai orang pemimpin. Maka dalam berperilaku, khususnya dalam mengambil suatu keputusan, harus dilandaskan pada awal sehat, rasio, bukan sekedar uapan emosi belaka. Kedua, memiliki kecenderungan untuk bersikap tegas, konsisten, dan tidak berubah-ubah dalam menentukan suatu pernyataan atau sikap. Ketiga, mampu menempatkan diri sebagai pelindung bagi kaum perempuan, sehingga mampu memberikan rasa aman. Keempat, bersikap satria. Hal ini diwajibkan dalam bentuk tidak hanya mencari menangnya sendiri, melainkan mengalami secara jantan tidak bersalah dan bukannya melemparkan kesalahan kepada orang lain.
Tugas BK, pertumbuhan dan perkembangan, serta etika pergaulan dengan teman sebaya. Jawablah pertanyaan berikut ini secara singkat dan jelas. 1. Jika kita bergaul di masyarakat mengenai 3 golongan, jelaskan golongannya itu. Kedua, jelaskan pengertian dari teman sebaya. Ketiga, bagaimana sikapmu jika menghadapi teman sebaya? Keempat, bagaimana sikapmu menghadapi orang lebih muda? 5. Bagaimana cara bergaul dengan lawan jenis? Anak-anak, itu tugas pertemuan kedua. Sekian pembelajaran hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan serta etika pergaulan dengan teman sebaya. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.